Selamat pagi adik-adik. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Apa semua hadir ya? Hadir. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita ngatur paraman semua dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang nanti akan kita pelajari bisa terserap dengan baik. Baik, ketua kelas silahkan. Ada asana. Batura Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Om Saraswati Nama Sudah Borade Kemarupi Bersederhana Bersama Berdoa selesai. Pagi Pak. Pagi, silakan duduk. Sebelum kita mulai, Bapak absen terlebih dulu nggih. Gustayu Chandra Kirana. Dewa Gede Yuda Triguna Mundung. Komang Nopi Meliandari. Ya. Terima kasih adik-adik. Berarti semua sudah hadir pada kesempatan hari ini. Materi pertama, kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi apa? Nilai-nilaiannya pada kitab Ramayana. Ya, sekarang kita lanjut tentang nilaiannya dalam implikasinya dalam setiap kanda. Ya. Nanti kalian akan menemukan tokoh-tokoh antagonis dan protagonisnya di sana. Baik. Nah, materi kita dalam sekarang ini adalah nilai-nilaiannya dalam kitab Ramayana. Terus lanjut pertanyaan pemantik. Di sini apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata Ramayana? Ada yang tahu? Ketika mendengar kata Ramayana, apa yang terlintas di pikiran kalian? Ayo, silahkan berdiri. Nindya, silahkan coba berdiri. Nah, jadi yang saya pikirkan ketika saya itu mendengar kata Ramayana adalah suatu pewayangan yang berbau Hindu, di mana dalam pewayangan tersebut ada tokoh yang namanya Rama. Seperti itu, Pak. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Jawabannya sangat bagus dari pertanyaan apa yang Bapak sampaikan tadi. Ramayana di sini ada berapa kanda? Ada 7. 7 kanda, nanti kita pelajari ya pada materi inti. Terus apakah kisah Ramayana memiliki keterkaitan dalam kehidupan? Apakah cerita Ramayana itu memiliki keterkaitan dalam kehidupan kalian zaman sekarang? Ayo, silahkan. Siapa yang tahu? Ya, silahkan berdiri. Mempunyai nilai dalam kehidupan. Ya, mempunyai nilai dalam kehidupan. Yang lain ada? Sama Pak, seperti Indah. Sama seperti Indah. Apakah memiliki keterkaitan? Terkait sekali. Karena dalam cerita Ramayana di sini menceritakan bagaimana kita berbuat dan berperilaku. Ya, nanti kita masuk ke materi. Terus lanjut. Motivasi dan manfaat dari cerita Ramayana ini, kalian dapat mentauladani dari setiap tokoh yang ada. Terus dipakai apa? Dipakai untuk menjalani kehidupan kalian. Di sana kan ada banyak tokoh. Cuman yang Bapak harapkan di sini tokoh-tokoh yang protagonis, tokoh yang baik. Itu ditauladani dalam menampaki kehidupan yang sekarang. Di mana sekarang dikatakan sebagai zaman Kali Yuga. Terjadi zaman kali pikir yang mana yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Ini salah satu model cerita Ramayana bisa kalian pakai dalam menjalani kehidupan sekarang. Terus yang kedua, manfaatnya dengan berpengetahuan baik, jujur, dan memiliki kesabaran kita akan mempermudah menjalani kehidupan. Contohnya di sini adalah Rama. Tokoh Rama. Bagaimana dia memiliki sebuah kesabaran, pengetahuan, dan kebaikan. Lanjut. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang kita dapatkan sekarang yang Bapak berikan kepada kalian. Yang pertama, kalian mengetahui dan mampu mengetahui pemahaman tentang Ramayana. Apa itu Ramayana? Terus yang kedua, peserta didik mampu memahami, menganalisis tokoh-tokoh antagonis dan protagonis yang ada dalam Ramayana. Terus yang ketiga, peserta adik-adik ini mampu dan memahami, menerapkan perilaku. Ya, menerapkan perilaku dharma dalam kehidupan. Bisa dilanjutkan?
Di sini ada link YouTube. Ya, ada link YouTube. Kalian bisa klik link YouTube ini, nanti ditonton. Di sini ada video yang Bapak tampilkan. Video ini menyangkut tentang apa? Tentang yadnya. Terus yang kedua, di sini ada tugas LKPD juga. Di tugas LKPD-nya ini juga terdapat link tentang cerita bala kanda. Yang pertama dulu, link videonya bisa kalian buka. Ya, link videonya bisa kalian buka. Dari link video ini, kalian akan mengetahui yadnya yang terdapat dalam cerita Ramayana. Ada tugas LKPD. Tugas LKPD di sini, adik-adik nanti ada linknya juga di sini. Adik-adik akan ada cerita tentang bala kanda. Ya, bala kanda, Ayodhya kanda, ketujuh kanda, Sapta kanda itu terdapat di sini. Ya. Sekarang coba kalian simak dulu video yang ada di link ini. Silakan. Sudah? Bisa dilihat? Bisa. Bisa. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke LKPD-nya. Silahkan sebelum kalian scan barcode yang ada pada LKPD, kalian bentuk kelompok terlebih dahulu. Ayo silahkan. Masuk ke kelompok masing-masing. Silahkan perwakilan masing-masing kelompok scan barcode yang ada di depan. Ya, silahkan. Pak akan berikan LKPD-nya dulu. Dalam barcode LKPD di sana ada sebuah link. Ya. Silakan disimak dengan baik. Dalam LKPD terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian mengetahui hakikat nilai-nilai yadnya dalam kehidupan. Terus yang kedua, peserta didik mampu memahami cerita Ramayana. Yang ketiga, nilai-nilai yadnya dalam kehidupan sehari-hari. Petunjuk pengerjaan LKPD. Baca dan cermati nilai atau video yang terdapat pada link yang terdapat dalam LKPD. Setelah itu, kalian masuk ke kegiatan siswa. Yang pertama, kerjakan pada lembaran lain. Yang kedua, masing-masing kelompok membuat poster. Ya, poster di sini Bapak akan suruh kalian untuk membuat poster elektronik. Kalian bisa buat di Canva, silakan. Kelompok 1 membuat poster salah satu sesuai karakter dalam cerita Ramayana. Udah? Kelompok 2 juga membuat poster tentang tokoh yang ada dalam cerita Ramayana. Begitu juga selanjutnya. Setiap kelompok jangan memilih tokoh yang sama. Ya. Dalam pengerjaan tugas ini, adik-adik berapa menit? Atau kapan bisa selesainya? Minggu depan? Ya, karena waktunya masih ini. Tolong browsing dulu, buka buka YouTube-nya itu, nanti kalian bisa lanjutkan di rumah, ya, silahkan. Berarti kalian sudah bisa memahami LKPD-nya? Sudah menemukan tokoh-tokoh siapa saja yang akan dipilih? Sudah? Ya, kalau sudah, karena waktu sudah habis, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing, ya. Ayo cepat, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, nanti Bapak harapkan minggu depan kalian sudah selesai membuat posternya. Setelah selesai buat posternya, silakan salah satu kelompok presentasi ke depan. Ya, baik, karena waktunya sudah habis, silakan ketua kelas. Kita bertemu minggu depan. Om. Santi, 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 Om. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik.
Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ketua kelas silakan. Pada asan. Ngaturang panjalima. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oh, Saraswati nama sudia morade kemuripini sidirana marishami sidir. Pagi Pak. Pagi, silakan duduk. Bagaimana tugasnya? Sudah? Kalau sudah, silahkan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. Kita melakukan presentasi sekarang. Ya, silahkan. Dari kelima kelompok, apa kalian semua sudah siap? Penyajian hasil diskusi pembuatan posternya. Baik, siapa yang akan maju ke depan? Kelompok yang mana? Ya, silakan India. Nanti Pak harapkan ketika kelompoknya Nindya maju ke depan mempresentasikan tugasnya, kalian yang lain, kelompok yang lain, Bapak mohon memberikan pertanyaan ataupun saran. Ya. Baik, silakan. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Jadi sebelumnya di sini perkenalkan nama saya Nindya. Dan perkenalkan nama saya Indah. Saya Sukma. Saya Kirana. Nah, baik, jadi kami perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami minggu lalu tentang mencari salah satu tokoh protagonis ataupun antagonis dari kisah Ramayana. Di sini kami mengambil tokoh yaitu adalah Jatayu. Inilah poster yang telah kami buat dan akan kami narasikan. Baik, yang pertama, Jatayu adalah tokoh protagonis dari Wiracarita Ramayana. Jatayu sendiri adalah putra dari Aruna dan juga keponakan dari Garuda. Jatayu sendiri merupakan saudara dari Sempati. Ia adalah seekor burung yang melihat bagaimana Dewi Sita diculik oleh Rahwana. Ia berusaha melawan tetapi kalah karena bertarung dan juga akhirnya mati. Tetapi ketika masih sekarat, beliau masih bisa melaporkan kepada Sri Rama bahwa istrinya telah diculik. Yang kedua akan dibacakan oleh Ayu. Tempat Sri Rama menemukan Jatayu yang sedang sekarat dinamakan Jatayu Mangalam. Sekarang dikenal sebagai Cadaya Mangalam, terletak di distrik Kolaam, Kerala. Batu besar di tempat tersebut dinamai Jatayu Para. Diambil dari nama Jatayu, tempat itu dimanfaatkan sebagai objek wisata. Jatayu adalah tokoh dalam mitologi Hindu yang dikenal karena sifat baik dan keberaniannya. Ia merupakan burung Garuda yang sangat kuat dan setia, yang menunjukkan sifat-sifat baiknya melalui beberapa tindakan, yaitu setia kepada Dharma, keberanian, kesetiaan, dan kebaikan. Implementasi sifat-sifat baik Jatayu dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan menjadi setia kepada nilai-nilai moral, berani membela kebenaran, menjadi orang yang setia, berbuat baik kepada orang lain. Dengan mengimplementasikan sifat-sifat baik Jatayu, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Baik, jadi itulah presentasi dari kelompok saya. Sekarang kami akan membuka sesi diskusi di mana kalian akan bertanya dari presentasi saya tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, nomor absen berapa? Ya, terima kasih. Silakan. Apa alasan kamu memilih tokoh Jatayu? Itu saja. Baik, sebelum kami menjawab pertanyaan dari Fitri, ada yang bertanya lagi? Dia bertanya lagi? Tidak? Baik, jadi kami akan diskusikan terlebih dahulu dari pertanyaannya Fitri. Udah? Ya, silakan. Baik, jadi Fitri akan kami jawab pertanyaannya. Jadi alasan kelompok kami memilih Jatayu itu yang pertama karena Jatayu ini berperan penting dalam kisah Ramayana.
Kalau tidak Jatayu yang mengatakan bahwa Sita diculik oleh Rahwana, mungkin Rama sampai sekarang tidak akan menemukan Sita istrinya. Kemudian yang kedua, kami juga menganggap Jatayu itu unik karena yang pertama, Jatayu ini adalah orang yang setengah manusia dan juga setengah burung. Seperti itu Pak. Jawaban dari saya, dari Fitri bagaimana? Bisa diterima? Ya, terima kasih. Kasih aplaus dulu, jawabnya sangat baik sekali. Ya, Jatayu ini merupakan sosok manusia setengah burung. Kenapa dia mau membantu? Karena Jatayu ini berteman baik dengan ayahnya Rama, Raja Dasarata. Karena pas pada penculikan tersebut, Jatayu menyaksikan ketika Sita diculik oleh Rama. Maksud Jatayu di sini adalah ingin menyelamatkan Sita. Ingin menyelamatkan Sita. Makanya terbanglah Jatayu ini mengejar Rahwana dengan keretanya. Namun apalah daya, karena kesaktian dari Rahwana itu sebagai diibaratkan sebagai 10 muka, karena merupakan dapat wahyu dari Dewa Brahma. Sehingga akhirnya Jatayu ini dapat dikalahkan oleh Rahwana. Ya, tokoh-tokoh juga bagus ini. Implementasi kehidupan sekarang cocok sekali menerapkan disiplin dari tingkah laku dari Jatayu. Mengapa? Karena dia bersikap jujur, adil. Bagaimana tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sampat asuri sampat. Ya, nanti kalian bisa mengakomodir perilaku Jatayu pada kehidupan sekarang. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan duduk. Baik, jadi terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan dan juga sudah mau memberikan pertanyaan. Kami akan menutup presentasi ini dengan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih, silakan duduk. Baik, keren ini. Mengambil tokoh Rama. Ya, silakan. Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Fitri. Perkenalkan, nama saya Kadek Pranjana. Perkenalkan, nama saya Nika Deviantari. Perkenalkan, nama saya Gede Haryajana. Perkenalkan, nama saya Deher. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh dalam cerita Ramayana, yaitu Rama, yang akan dibacakan oleh teman saya. Rama sebagai tokoh sentral. Rama digambarkan sebagai sosok yang sempurna. Ia adalah seorang pangeran yang bijaksana, adil, berani, dan sangat setia pada sumpahnya. Rama juga dikenal sebagai Awatara, penjelama Dewa Wisnu. Rama mempunyai sifat yang bijaksana, memiliki walas asih, dan baik hati. Tak hanya itu saja, Rama juga memiliki kegigihan yang sejati demi mendapatkan istrinya kembali. Rama mempunyai seorang ibu yang bernama Kausalya. Nah, berikut ini 2 alasan mengapa saya memilih tokoh Rama. Rama dikenal sebagai tokoh yang sangat baik, jujur dan berdelibasi pada dharma kewajiban moral. Rama juga menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi tantangannya, seperti ketika dia berjuang untuk menyelamatkan istrinya, yaitu Sita dari Rahwana. Baik, apakah ada yang bertanya? Ya, silakan Nindya. Baik, jadi sebelumnya di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 3 atau kelompoknya Fitri. Jadi bagaimana sih pada masa sekarang implementasi dari sikap-sikap Rama yang sudah dijelaskan tadi? Terima kasih. Sifat Rama yaitu sabar, jujur, dan berbuat dharma. Apakah bisa diterima? Ya. Yang lain ada bertanya? Apakah yang lain ada bertanya selain India? Apakah sudah cukup? Ya, Rama di sini merupakan tokoh sentral dari cerita Ramayana. Ya, sesuai dengan judulnya Ramayana. Rama dan Ayana. Ya, Rama dan Ayana. Perjalanan Rama dalam kehidupannya. Ya. Baik, kalian bisa mengambil contoh kehidupan atau sifat-sifat yang dimiliki Rama dalam menapaki kehidupan yang sekarang. Jujur, dharma, dan berpengetahuan tinggi. Dan memiliki kesabar yang sangat luar biasa. Baik, kasih aplaus dulu. Baik, silakan duduk.
Karena tadi sudah semua kelompok ya sudah mempresentasikan tugasnya. Sekarang Bapak harapkan adik-adik semua kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bapak akan berikan asesmen mandiri. Ya. Asesmen mandiri. Dari asesmen mandiri ini Bapak akan berikan sebuah barcode. Silakan scan barcode yang ada di depan. Silakan scan. Asesmen mandiri ini Bapak mempergunakan media kuisis. Ada 20 pertanyaan di sana. Udah? Udah? Jadi Bapak sudah bisa mulai. Asesmen mandiri sudah kita selesaikan. Dari jawaban adik-adik yang tadi masih ada beberapa yang kurang, ya, masih ada beberapa yang kurang. Penampilan juga tadi ketika melakukan presentasinya sudah sangat bagus, sudah sangat baik. Cuman perlu ditingkatkan lagi dari segi kreativitas dalam bertanya. Ya, Pak lanjutkan refleksi. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari dari pertemuan kita minggu lalu sampai sekarang? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Nindya. Baik, jadi hari ini saya akan menyimpulkan tentang apa saja yang sudah kita pelajari dari minggu lalu dan juga hari ini. Nah, dari minggu lalu dan juga hari ini kita sudah belajar tentang Kitab Ramayana, kemudian dalam Kitab Ramayana ini ada 7 kanda, kemudian tokoh-tokohnya, baik itu tokoh protagonis ataupun tokoh antagonis, kemudian karakter ataupun sifat-sifat tokohnya dan implementasi dari sifat tokoh tersebut pada masa sekarang. Seperti itu Pak, Ya. Terima kasih. Ya, bagus. Silakan kasih aplaus dulu. Apakah pembelajaran hari ini perasaan ada adik-adik ini menyenangkan? Menyenangkan. Baik, terima kasih. Memang benar dari cerita Ramayana di sini kita bisa mengetahui dalam Ramayana itu ada 7 kanda. Ramayana itu artinya berasal dari 2 kata yaitu Rama dan Ayana. Berarti kisah perjalanan Rama ya yang diusir selama 14 tahun ke hutan. Di sini dalam cerita Ramayana di sini bisa kita pelajari banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dalam menampaki dalam kehidupan sekarang. Tokoh-tokoh yang di sana contohnya seperti Rama, Jatayu, Laksmana, ada Sita juga di sana. Tokoh-tokoh yang sangat bagus kita tauladani dalam menjapaki kehidupan yang sekarang. Ya. Dari semua pembelajaran yang kita pelajari, apakah adik-adik bisa paham? Paham. Ya, terima kasih. Minggu depan dalam pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari implikasi kehidupan nilai-nilai Ramayana dalam kehidupan sehari-hari. Baik, karena waktu kita sudah selesai, sudah habis. Nanti kita bertemu minggu depan. Silahkan ketua kelas. Om. Santai Om. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Oh, ande wasuk semua parma cintio ya nama suaho. Om santai. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang.